kita sampai di surat At-Taubah ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aj'altum shiqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Jadi sambil agak ngantuk dikit, nggak apa-apa. Seperti kesepakatan kita kemarin, satu-satunya ngantuk yang dapat pahala ya dengan, tapi yang lebih tepat dengan yang ngaji, bukan yang cuma, ya kan? Makanya saya kaget. Ini ada yang biasanya ngantuk kok ikut melek. Ini saya bersyukur. Karena sampai ngantuk pun dapat. Nah, cuma kalau saya yang ngantuk gimana? Lanang kok ngaji pakai alas karpet. Laki itu ya gini, nggak pakai karpet. Kalau ibu-ibu pantas kan, takut dingin. Nah gitu, Mas Rokim nggak usah karpet. Nah gitu. Mosok santrinya pakai karpet, Pak, ya ini nggak pakai. Itu namanya kuah. Piye karpet. Sama nanti baca kitab Ta'lim Muta'allim. Kitab itu bicara tentang mekanisme bagaimana proses belajar mengajar. Mau kemana? Enggak. Sudah telat. Kalau di dalam Islam itu ada namanya zakat dan sedekah. Ya. Kalau zakat itu kan karena memberi, karena diperintah, karena wajib ya. Kalau sedekah enggak. Kalau sedekah itu karena memang ada niatan sendiri, inisiatif di dalam hati. Makanya saya selalu nyampaikan, zakat itu untuk orang pelit. Zakat itu untuk orang, karena kalau nggak dipaksa, nggak keluar. Dan dia harus ditentukan tuh, sekian gitu. Itu pun loh kadang nggak keluar. Maka sedekah itu mendapatkan pahala lebih besar daripada zakat, karena sedekah meskipun kuantitasnya kecil, oleh Allah dihargai kualitasnya. Gitu. Maka memberikan karpet setelah disuruh itu tidak akan menghilangkan resiko kualat. Gitu. Ya, oke, kita kembali ke sini. Kemarin masih ingat siapa nenek moyang Bani Hashim? Itu bukan hanya tentang hukum, tapi ngaji tentang sejarah juga. Hushai itu nenek moyangnya Bani Hashim. Bani Hashim ini adalah orang tua dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya penting melakukan menguak sejarah supaya kita nanti bisa berkaca. Seperti yang kemarin
Qusay ini adalah nenek moyang dari Bani Hashim yang memulai untuk benar-benar memakmurkan Masjidil Haram. Waktu itu Zam-Zam ya, air Zam, sungai Zam-Zam itu ditutup. Ya, banyak intrik politik ya. Waktu itu memang Mekah itu jadi rebutan ya. Sampai puncaknya waktu itu Nabi Muhammad SAW mau lahir waktu itu Nabi kan Muhammad SAW Raja mau Abraha lahir itu itu dari kan daerah Ethiopia sana. Raja Abraha itu kan dari Itu kan daerah jengkel. Ethiopia sana ya. Mereka dari Itu kan jengkel karena apa? mereka dari Kaum Nasrani kalau nggak salah. Kalau kaum Nasrani kalau nggak salah. Kalau nggak Pagan. salah kaum Pagan. Dua hal itulah. Dua hal itulah. Yang itu sebanyaknya orang yang berritual di Ka'bah. Kenapa sih? Ada apa sih? Maka mereka bikin kuil besar sekali di negaranya. Dan jauh lebih indah, jauh lebih megah daripada Ka'bah. Lalu pelayanan yang diberikan juga jauh lebih bagus. Apalagi di Ka'bah itu kan masa itu kan sulit sekali air. Sulit sekali. Makanya waktu Ibu Hajar dengan Nabi Ismail ketika kecil itu kan sa'i lari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah, itu kan sedang nyari orang sama nyari air toh. Nggak ada orang, nggak ada yang mau mampir ke situ. Kafilah-kafilah dagang pun nggak ada yang mau mampir ke situ. Kenapa? Karena nggak ada air. Lalu atas kuasa Allah, jejakan kaki kecil dari Nabi Ismail itulah keluar sumber air yang kemudian membesar menjadi sumur. Nah, baru kemudian orang berduyun-duyun ke Mekah itu. Lalu Mekah menjadi makmur. Tetapi dengan itu lalu menjadi iri negeri-negeri sebelah. Sehingga waktu sebelum Qusay itu hanya ingin karena mematikan Ka'bah biar nggak dikunjungi orang sehingga sumur Zam-Zam itu ditutup. Nah, Qusay waktu itu seorang yang baik, sebenarnya itu keturunan Ismail, Nabi Ismail juga, itu mencoba untuk membuka hal itu, tapi tidak bisa, belum ditemukan karena tertutupnya rapat. Sehingga Qusay dan keturunannya ini mati-matian nyari air ke arah yang jauh. Dan tidak hanya nyari air, tapi kemudian dia juga mencampurnya dengan kismis dan kurma, perasan kurma, sehingga jauh lebih menguatkan para jamaah haji. Juga memberikan akomodasi. Coba bayangkan, dengan kebaikan itu, Mas Ayu. Tapi kan kemudian memang ada distorsi akidah, di mana orang kemudian yang harusnya haji itu dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, labbaik dan seterusnya, Allahumma, dan itu tapi kemudian diganti Allata al-Uzza sambil mengacungkan jari tangan kiri, dia berputarnya tetap 7 kali sama. Tapi kemudian menerjemahkan itu dengan harus ada simbolisasi Tuhan, harus ada visualisasi Tuhan, lalu mereka bikin apa? Patung gitu loh. Jadi ada satu ayat di dalam Quran itu, kami tidak menyembah berhala, kami memakai itu hanya untuk apa? Agar lebih khusyuk. Gitu. Saya tetap menyembah Allah. Nah, ternyata di ayat ini dulur, sudah sedemikian baik pun masih mendapat kritik Allah dengan aja'altum syiqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Kamu masa mau menyamakan orang-orang yang memakmurkan atau merawat, memberi minum orang haji itu dan merawat Masjidil Haram itu dengan orang yang kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fisabilillah. Masa kamu mau samakan itu dengan orang yang beriman,
orang yang berjihad di jalan Allah. Lah, terus kurang apa, Mat? Kan begitu mereka bertanya. Makanya mereka bilang gini, Abika junun, kamu itu gendeng, Mbak Muhammad. Itu. Karena apa? Sudah sedemikian baik mereka, dan mereka percaya sama Allah loh ya. Gak mau mereka dikatakan musyrik itu. Lah kita sekarang dalam catatan sejarah mengatakan bahwa mereka adalah kaum kafir Mekah, kaum musyrik Mekah. Itu kan dari sudut pandang iman kita. Tapi buat mereka justru sebaliknya. Seperti kemarin dalam Asbabun Nuzul di salah satu surat Al-Anfal kan dikatakan, ya Allah, berikanlah aku kemenangan. Kami akan memerangi Muhammad yang merusak akidah dan memutuskan silaturahmi. Dan faktanya memang begitu. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu ada yang apa? Yang apa? Terputus hubungannya dengan bapak ibunya. Gitu. Nah, anaknya diajak ngobrol di luar ya. Gak apa-apa, masih dapat pahala kok. Kata Allah tidak, la yastawuna indallah, enggak sama. Berarti apa? Baik saja itu enggak cukup. Kan sering kita ini sekarang jadi antara baik dan benar itu beda, Pak ya. Baik itu belum tentu benar. Misalnya begini, sampean sholat maghrib itu berapa rakaat? Kalau semakin banyak rakaat baik enggak? Loh, sebentar. Kalau kita sholat semakin banyak baik enggak? Tapi kalau sholat maghrib sampean tambahi 6, bener enggak? Enggak, gitu loh. Jadi baik saja belum tentu benar. Nah, sekarang ini dikaburkan. Misalnya, zaman mau nasihati orang, Pak, ayo mulai belajar tutup aurat yuk. Itu misalnya, ibu-ibu nih. Maka zaman sering dijawab gini, Mbak, meski yang penting, meski nggak tutup aurat, yang penting kita baik sama tetangga. Kan gitu biasanya. Jadi ukurannya digeser tuh. Saya terangkan gini ya. Dalam Islam itu ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal. Ada hablum minallah wa hablum. Ini integral satu, enggak bisa dipotong itu. Sampean sholatnya baik, jilbabannya sampai cuma kelihatan 1 senti. Ya kan? Tapi sampean sama tetangga dan nangis nggak kasih, oh nggak diterima sama Allah. Haji tiap tahun sampean, ya kan? Tapi mulutnya pedas, suka menyakiti orang, nggak diterima. Sebaliknya tapi sampean mau tiap hari sedekah baik sama orang, tapi sampean tidak baik sama Allah, tidak sholat, tidak tutup aurat, ya tidak diterima. Itu yang kemarin disebut habitat a'maluhum, sia-sia amal mereka. Maka di sini itu, jadi kamu meskipun syiqayatal haji, memberi minum orang haji, kamu yu'ammirul masajidil haram, kamu memakmurkan masjidil haram, kamu ganti granitnya, kamu bersihin toiletnya, tiap hari kamu bikin menara setinggi mungkin, indah pokoknya. Tapi kamu tidak baik sama orang, tidak taat sama Allah, tidak boleh masuk surga. Gitu loh. Jadi makanya Islam itu perfect, sangat sempurna, agama yang kamil. Karena apa? Karena menghubungkan dua ini. Kan banyak agama-agama lain yang secara ritual luar biasa, tapi tidak mengajarkan persoalan sosial. Ada juga agama yang mengandalkan persoalan sosial. Pokoknya bagaimana dharma terhadap sesama, tapi terhadap ritualnya enggak. Nah, Islam menggabungkan itu secara holistik dan integral. La yastawuna indallah. Tak sama. Makanya zaman bilang nih sama orang-orang yang suka sama tetangga, enggak, keduanya ya. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Orang Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Siapa orang yang berhak memakmurkan masjid Allah? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. A'dhamu darajatan indallah. Siapa
Recording in progress. Suaranya hilang. Suaranya hilang, Gus. Suaranya hilang, mungkin sinyalnya mungkin. Ya, mungkin di perbukitan, Pak, jadi susah sinyal kayaknya itu. Iya. Ini di Banyuwangi enggak nanu juga enggak nyala ini juga. Cuaca, faktor cuaca juga kayaknya, Pak, ya. Iya. Ya udah, Udah. menunggu sampai selesai. Mulai kemarin nih saya enggak ngikutin putus-putus yang. Tadi hari pertama itu, Pak, Iya. suaranya tuh tumpang tindih tuh dan nggak jelas. Jadi nggak bisa ngikuti. Kecuali kemarin masih bisa jelas. Hari ini, yang lusa itu ya? iya betul. Yang baru kemarin masih jelas. Ini sekarang hilang, lenyap, hilang, muncul, timbul, muncul, timbul. Enggak ngikuti satu ayat sudah kerugian ini. Sudah. Oke, kembali ke laptop. Sudah, Pak Jo. Nah, memang beda, Pak Jo. Jadi, sampai apa saya tadi? Wa amalu bil arkan. Nggak bisa teman dan saya juga. Makanya kembali dalam surat Al-Kahfi kan kita disindir sama Allah dan makanya kemarin dalam surat Al-Kahfi kan kita disindir sama Allah gitu kan. Allah itu ayutroku. Apakah an-nasu manusia mengira ayutroku akan dibiarkan begitu? Saya telah beriman. Wahum la yuftanun, padahal mereka belum ya ujiannya itu dengan amalu bil arkan ini, Ben. Makanya hanya baik, tapi di situ disebut alladzina amanu, kemudian wajahadu. Nah, ini wahajaru, berhijrah. Ini kan ujian nih. Ada dua, misalnya Mas Wahyu, ada dua, mudah-mudahan istrinya nggak dengar. Ada dua cewek nih, dulu sebelum nikah, ya kan? Mas Wahyu ada dua cewek, namanya satu Cynthia, namanya Cindy. Kan mirip nih Cynthia sama Cindy. Sama-sama cantik, sama-sama mencintai. Maka Cynthia bilang, Wahyu, Mas, abang pilih dia apa gue? Kan gitu. Mas Wahyu kan harus memilih nih. Aku milih dua-duanya, oke enak. Ya, pilihan ini, loh, orang berhijrah itu kan pilihan iman. Kalau tadi Cynthia sama Cindy kan pilihan cinta tuh. Maka orang berhijrah itu dikasih dua pilihan.
dia tetap berada di Mekah dengan segala zona aman dan zona nyamannya, kemudian harus berhijrah ke Madinah, itu tanpa bahwa mereka nanti di sana punya kerjaan. Tidak ada orang yang ngasih garansi begitu. Padahal dia sedang meninggalkan kepastian punya rumah. Lah, baiknya orang muhajirin saja yang kemudian dia baik lalu Gitu ya. Nah, di situ wahajaru. Kemudian apa? Itu berjihad. Nah, tapi berjihad pun ada dua tingkatan. Berjihad dengan amwal maupun dengan angkus. Kenapa disebut amwal dulu? Coba ada yang tahu? Kenapa? Kenapa disebut berjihad dengan harta dulu baru dengan silakan. Ya, Mas Ayu. Ya. Ada lagi? Ibu, kenapa harta dulu disebut daripada Hah? Oke, apa lagi? Kalau harta itu bisa, Karena bisa. Kenapa ini? kalau harta itu bisa membantu orang banyak, Apa, Pak? kalau Pak jiwa Adel? cuma satu orang. Lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan nyawa. Apa, Pak Adel? Kalau ya. harta Kenapa itu bisa membantu orang Karena banyak. harta Kalau jiwa itu cuma satu mudah. orang berarti. Harta kalau hilang bisa kalau nyawa susah. Maka tingkatan pertama adalah menyedekahkan harta. Tapi tingkatan kedua menyedekahkan jiwa. Jadi Quran luar biasa. Dalam ujian pertama itu menyedekahkan harta. Ujian kedua menyedekahkan jiwanya ini, hidupnya ini. Maka sampean-sampean yang hadir di sini mudah-mudahan sampai di level bukan hanya harta tetapi juga jiwanya. Dan juga dulur-dulur yang hadir di pengajian tafsir kali ini, ayo ya meningkatkan. Jadi jihad saja itu loh masih ada tingkatan. Nanti sampean ya dulur ya, di surga itu ada tingkatan-tingkatan dulur. Ada tingkatan, ada kampungnya, ada klaster ya Mbak. Ya Mbak Nisa, namanya klaster ya. Ya, klaster. Klaster apa? BN rumahnya di klaster apa? Kan ada klaster. Sama klaster apa sih Pak? Pak Jo? Anggrek. Itu klaster paling. Jadi di surga ada loh, ada itu. Jadi sekarang saya sedang gini loh, Pak Burman semuanya. Sama nggak kepengen, tak? Ini bareng-bareng kita nanti itu terus saling sapa di sana. Di surga. Ingin. Kita beriman misalnya sekarang Pak Majukan yang sekarang sudah berada di Jannatun ini. Apa yang kita pengen? Coba toh, ini ayat ini loh. Saya setiap kali ketemu ayat gini nih, saya itu udah enggak pengen apa-apa ya. Jadi kayak misalnya gini ya, disebutkan sama Allah. Orang-orang yang amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Sama ke sini kan ya dengan harta juga dengan jiwa sampean, mudah-mudahan ya dapat ini. Kata Allah begini, a'dhamu darajatan indallah, mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Kenapa disebut faizun? Faizun ini selain kemenangan juga sering disebut sebagai keberuntungan. Beruntung loh. Di antara sekian miliar orang Sabit, misalnya, kemudian sampean dan saya semua ini dipilih untuk mau berkorban waktu, tenaga, harta. Ini keberuntungan karena belum tentu ada orang yang mau tapi tidak mampu berangkat, ya kan? Entah karena sakit, entah karena nggak ada waktu. Ada orang yang mampu baik dari sisi waktu, tenaga, biaya, tapi tidak mau berangkat. Nah sampean alhamdulillah dikasih mau, dikasih mampu.
Ini keberuntungan kata Allah. Apalagi nanti dijanjikan sama Allah, yubasyiruhum rabbuhum birahmati minhu. Kata Allah, Allah menggembirakan mereka dengan rahmat minhu darinya, waridwanin. Dan ini loh yang paling mahal daripada sekedar surga. Ridho itu, Allah kalau sudah ridho sama kita, itu berarti Allah sudah memberikan hak sepenuhnya untuk kita itu menikmati segalanya. Di dunia ini, dulur, kalau kita itu sudah diridhoi Allah, sampean ketika mau tahajud ya nggak berat, ketika mau bersedekah ya ringan, ketika mau diajak kemana, enak gitu, dikasih Allah kelempengan jalan. Itu diridhoi di dunia. Kalau di akhirat juga begitu. Kalau sudah diridhoi kan panggilannya apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemarilah wahai ruh yang mutmainal qulub, ruh yang dulu di dunia tenang, ruh yang dulu di dunia ndak gerangsang, nggak ngedungsang, nggak terpencut kemewahan dunia, ruh yang dulu benar-benar sabar nunggu janjiku kata Allah. Kemarilah kata Allah, irji'i ila rabbiki. Kenapa dhomirnya di situ dhamir anti, dhamir perempuan muannas? Kenapa? Karena mutmainal qulub itu adalah hati yang tenang. Nah, ini yang dipanggil radiyatan mardiyah, engkau ridho, aku pun ridho kata Allah. Itu yang paling mahal. Wa jannatil lahum fiha na'imum mukim. Dan di dalam surga mereka akan mendapat kenikmatan yang kekal. Dulur. Sampean tadi sempat BAK belum? Buang air kecil. Sempat? Nikmat nggak? Nikmat. Kemarin makan lauk apa? Daging. Tadi malam? Daging, ayam. Ngopi pada saat dingin gitu enak nggak? Nikmat toh? Itu nikmat, tapi setelah minum satu gelas, gitu, minum lagi gitu rasanya gimana? Kalau minum gelas ketiga, gelas keempat sudah beda. Saya senang misalnya dikasih ini soto satu mangkok, kemudian enak, lalu nambah satu mangkok lagi, rasanya gimana? Nambah 3, nambah 4, udah enggak enak. Sampai di sini tak tanya ini, yang hadir di sini nih, indah atau pemandangannya? Kalau 1 minggu, apakah keindahan ini ingat rumah? Sama 1 bulan di sini, sama lagi yang gini, oh indah sekali buat orang sini. Apa sih? Karena udah nggak indah. Nah itulah kenikmatan dunia tuh, sudah nggak enak lagi. Tapi kata Allah di sini yang ditawarkan itu bukan hanya tentang, kenapa? Karena kalau tentang emas, sekarang kata Bu Unan, terus kalau surga itu gelang itu seperti lagu nih. Gelangi tangan sisa 10. Itu gini Mbak Nisa nggak ngerti. Gelang tangannya orang di surga itu yang sebelah tangan 10. Emas kang abang tanpa sepuh. Idola emas merah yang tanpa disepuh. Ali-aline 10. Nek sampean sekarang ali-aline 10 jadi kayak siapa? Kayak Tesi. Binggel, tahu binggel? Binggel itu yang di kaki itu loh. Tapi memang begitu. Nah, tapi sampean kalau di sini udah beda tuh loh. Nah, kalau kenikmatan itu sekarang kata ditiru Bu. Orang misalnya kayak diterangkan dalam surat Ar-Rahman maupun ini kan Allah ya, nanti dipannya dari emas. Saat ini tiang-tiang Arab, orang-orang Arab orang itu sudah punya Bu, dipan dari emas itu. Jadi akhirnya jin setan itu berupaya mewujudkan surga di sini supaya manusia tidak lagi kepencut surga di sana. Tapi ada yang tidak bisa mereka tiru di sini. Apa? Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Dan na'imum mukim. Na'imum mukim itu artinya kenikmatan yang tidak akan membosankan. Ada dalam ayat lain disebutkan gini.
Di surga nanti itu ada 9 macam sungai. Sungai dari air yang berupa susu, sungai dari air yang berupa madu, sungai dari air yang berupa khamr. Khamr nanti di sana nggak haram loh ya. Dan di situ disebut tidak memabukkan. Artinya apa? Sampean minum itu sepuasnya, nggak akan pernah ada bosan. Dicabut rasa bosan itu dari kita. Itu yang tidak ada di dunia. Zaman punya rumah tipe 140 misalnya. Ini rumahku sudah jadi, kan gitu artis-artis itu. Coba sebentar lagi. Nanti lah sudah dijual. Tak pindah. Hah? Ngoten. Sebentar. Pamer-pamer bojo, gitu kan? Pamer bojo. Bikin prewedding apa segala miliaran. 2 bulan apa? Cerai, mati lumayan. Cerai kok. Di surga enggak ada dulu, karena enggak ada rasa bosan. Jadi misalnya nanti siapa ini? Mas Daryono. Siapa bojonya namanya? Siapa Dino Gandung? Siapa? Siti Nurjana loh. Jana. Namanya saja sudah Nurjana. Sama itu jangan ngasih nama-nama Siti kepada orang Arab. Khadijah kok sama kasih Siti kok biar. Siti Khadijah. Siapa istrinya Nabi Muhammad? Gitu sama biasanya nyebutnya gimana? Siti. Sejak kapan ada orang Arab namanya Siti itu? Itu orang Boyolali. Gini Mas, sama nanti di akhirat itu sama istri itu enggak pernah bosan. Lah di sini sama istri sampean itu salon pasan. Nyawang istri di sini itu sampean ini ibu-ibu. Sampean itu hanya boleh bersolek itu sebenarnya di depan suami loh. Di depan suami, gimana caranya suami itu seneng itu. Jadi sampean bersolek berbau wangi itu ketika di depan suami. Saja. Ini kebalik, iya Kak? Kalau keluar bersoleknya 2 jam. Oh, begitu di rumah, godas tersuek. Iya kan? Terus rambutnya di apa lagi? Di roll. Terus nih kini salon pas. Ambu bal. Cocok. Berarti bojone gitu ini. Nanti di surga bojo sampean yang begitu udah ndak gitu. Ndak ada begitu. Nah, ini yang ditawarkan oleh Allah, khalidina fiha abada. Ndak usah pakai anti aging, ndak usah pakai apa? Skincare yang glowing, ndak usah. Tapi sampean nanti kata Allah, wildanun mukhalladun. Tetap jadi yang muda selamanya. Wis gak ono keriput aku pedok Pak Waluyo kok malah tuwa ngono. Innallaha indahu ajrun adzim. Di sisi Allah ada pahala yang besar. Wis dulur. Udahlah kita bersama-sama memimpikan. Sekarang mulai kita kafling mulai sekarang. Terus nanti ayo bertetangga nggih. Nah, mana Mas Haris ini? Nanti ajak bertetangga. Di klaster berapa itu? Sama udah janjian gitu loh sama siapa? Nanti kita di surga yuk tetanggaan aja ya. Supaya bisa saling pinjem-pinjeman kompor. Gak ada. Di surga pinjem-pinjeman kompor enggak ada. Itu diberikan apa yang Saman inginkan loh ya. Saman misalnya cuwinta pertanian. Ada itu hadisnya. Sahih Muslim. Orang di surga ditanya. Ayo hambaku lo kepengen, saya pengen dikasih sama Allah sawah, kemudian dia bertani tiap hari, lama-lama dikasih, sudah pengen apa lagi? Sampun ya Allah, saya tidak pengen lagi. Terus ada Pak Jo, orang di sana namanya orang Dolopo, sama Allah ditanya, kamu pengen apa? Saya pengen showroom ya Allah, karena sejak di dunia dulu saya nitip aja nggak pernah punya showroom sendiri.
Gitu Pak Yayan. Lalu orang dolopo dikasih sama Allah. Nih tak kasih showroom. Showroom jual mobil nih lho Bu, toko mobil. Lah yang dolopo niki dulu jual beli mobil tapi showroom banyak itu diakui miliknya. Karena dia netip-netip gitu loh mobilnya itu. Lalu di surga minta gitu. Ya Allah, saya minta showroom. Dikasih sama Allah showroom. Tiap hari dagangan di situ. Lah yang lewat sudah punya mobil semua. Akhirnya enggak laku. Akhirnya ya Allah sudah saya enggak mau showroom. Gitu. Loh, ada itu. Jadi mereka minta dikasih dagangan, dikasih pasar. Ada hadisnya itu. Lalu dia dagangan tiap hari. Jadi apapun yang diminta sama manusia yang dikasih itu. Ya, ayo kita arahkan pandangan kita ke sana dengan tetap berprestasi di sini. Iya, kita tetap di sini. Sampean yang berdakwah melalui Instagram, sampean yang berdakwah dan lain sebagainya, silakan. Sampean yang bekerja dalam hal apapun silakan. Tapi dalam konteks itu, dreaming kita, ya, itu ayo kita isi dengan dream about heaven. Tentang dunia dan akhirat. Dunia kita bekerja keras, tapi mimpi kita mimpikan di sana. Gitu ya. Jadi sama tetap kerja keras, berprestasi, tapi mimpinya sampai ini loh, jangan mimpi yang ecek-ecek ini, jangan. Mimpi yang sudah di sana. Iya Pak Jo, jangan salah kalah sama Elon Musk Pak Jo. Elon Musk memimpikan bikin koloni di Mars. Semen sudah harus jauh beyond that, melampaui itu. Oke, karena saya itu dulur semua yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tanyakan? Cukup kan? Kita jadikan mimpi dan ayo kita bersama-sama berprestasi di dunia, bekerja keras, ayo berproduktif di dunia. Tapi mimpi kita arahkan mimpi yang lebih tinggi dan yang dijanjikan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita dibersamakan di dunia dan di akhirat dalam keadaan Siratal mustaqim ila akhirih hasanah khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma firil mu'minina wa mu'minatin muslimin wa ahya'i اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك استغفرك واتوب اليك اللهم ادع عنا البلاء والوباء وقد حسن المسلمين في الشيطان شبك ربنا نجنا ولنا كابنا من القوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجتنا في الدنيا الآخرة وحسن الخاتمة ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين أنت مولانا فانصرنا على القوم المشركين أنت مولانا فانصرنا على القوم المرتدين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكاذبين أنت مولانا فانصرنا على القوم المتكبرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين أنت مولانا فانصرنا على القوم المسلمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين أنت مولانا فانصرنا على القوم الجاهلين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي يضلون باسرق لنا سترنا وسلمنا أمرنا وخطة مسلم قبولنا الله تعالى باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بعدد القدر الأمطار وبعدد ورح الأشجار وبعدد رمي البحار ببقاء إله الملك جبار برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم أفرغ لنا الصبر وثبت إيماننا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل ملائكة وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي شر الشيطان يخرجي تعوذ بالله من جود البلاء والوباء درك الشقاء الغضاء شماتة الأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى وحسن الخلق وحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي ولأزواجي ولذريتنا ولأصحابنا ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم إن الله لم يدد الصدور إن الله بصير بالعباد إن الله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. اللهم ارحمنا بالقرآن